Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah memenuhi undangan saya untuk bisa hadir di ruangan ini ya. Ya. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu ya. Iya. Sampai sejauh ini persiapan apa yang sudah Bu Nurul persiapkan untuk kegiatan supervisi akademik pada hari ini? Tentunya saya sudah menyiapkan RPP, Ya. kemudian saya sudah menetapkan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu saya menggunakan strategi berbasis project, terus kemudian saya menggunakan materi teks deskripsi, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sangat menarik sekali Bu ya, kalau misalkan didengarkan tadi ya, urutan-urutan yang tadi disebutkan oleh Ibu ya. Iya Pak. Kira-kira nih, nanti untuk durasi dari supervisi akademik ini, Ibu mau mengambil berapa jam pelajaran? Kurang lebih sekitar 3 jam pelajaran Pak. 3 jam Bahasa Indonesia. pelajaran untuk bahasa Indonesia Bu ya. Iya. Jadi supervisi yang nanti akan dilakukan itu di kelas berapa? Di kelas 7. Di kelas 7 ya. Jadi memang materi yang akan Ibu bawakan ini untuk materi kelas 7 di awal-awal semester yang pertama ini ya. Iya, betul Pak. Oh, iya. Kira-kira nih nanti untuk penilaiannya bagaimana Bu? Untuk penilaiannya itu, saya mempunyai 2 konsep penilaian. Nah, Yang mana ketika siswa ingin membuat teks deskripsi, berarti siswa harus menelaah teks deskripsinya terlebih dahulu. Jadi dari nilai hasil menelaah itu akan saya beri nilai, kemudian siswa masing-masing membuatkan teks deskripsi sendiri-sendiri. Nah, itu juga akan saya masukkan di bagian penilaian, Pak. oh di bagian penilaian. Jadi ada 2 penilaian begitu Bu Iya, ya. Pak. Iya. Nanti untuk kegiatan supervisi akademik ini akan dimulai pada jam berapa Bu? Saya ingin jam yang pertama sih, Pak. Yang pertama ya. Supaya Harapan lebih fresh. Oh iya. Harapan Ibu terhadap supervisi akademik sendiri pada hari ini itu apa? Semoga supervisi akademik ini berjalan lancar Iya. dan bisa menambah wawasan saya, menambah kinerja saya dalam mengajar. Oh iya, baik Ibu. Memang salah satu tujuan supervisi akademik itu salah satunya bisa menambah wawasan kita selaku pendidik. Iya, Pak. Kemudian yang kedua bisa menambah kompetensi kita, terutama kepada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang berpihak kepada murid. Ya, berarti nanti setelah kegiatan praobservasi ini selesai, selanjutnya nanti kegiatan observasi Bu ya. Iya, Nanti Pak. kita akan ke kelas. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas silahkan disiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ingin bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Pipi. Kenapa Pipi tidak hadir? Sakit? Oh, tidak ada keterangan. Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi. Ya. Sebelumnya sudah mengetahui apa itu teks deskripsi? Udah ya. Pertama-tama Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran teks deskripsi ini. Yang pertama tujuannya supaya kalian mampu menelaah yang namanya teks deskripsi ini. Kemudian kalian bisa menganalisis teks deskripsi. Yang terakhir kalian bisa menuliskan teks deskripsi. Nah, kalian kan tadi sudah tahu kan apa itu teks deskripsi? Coba satu orang jelaskan dengan Ibu apa itu teks deskripsi. Ayo, Violet.
bisa menjelaskan dengan Ibu apa itu teks deskripsi? Suatu objek secara rinci. Iya betul, teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara rinci. Sebelumnya kalian sudah pernah membaca teks deskripsi? Sudah apa belum? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan sudah membaca teks deskripsi berarti kalian tidak akan merasa kesulitan dong ketika menelaah yang namanya teks deskripsi. Apa saja sih yang bisa dideskripsikan menurut kalian? Benda bisa tidak dideskripsikan? Kalau orang? Bisa. Kalau idola kalian? Bisa. Ya, jadi teks deskripsi itu banyak ya. Kalian bisa mendeskripsikan sesuatu yang kalian sukai dengan mudah, dan dengan kalian sukai juga hal tersebut, kalian bisa mendeskripsikan sesuatu tersebut dengan lebih rinci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan observasi ya. Saya juga sudah melihat tadi di kelasnya juga sangat bagus ya. Kemudian ada interaksi antara Ibu selaku guru dengan siswa. Perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya, alhamdulillah saya cukup senang Ya. setelah melaksanakan supervisi tadi. Cuman saya merasa ada beberapa kendala karena ada beberapa siswa yang mungkin kurang kondusif ya Pak. Iya. Karena tahu sendiri kalau misalkan siswa kelas 7 itu lumayan sulit untuk dikondisikan, tapi saya cukup senang karena siswa hampir semua bisa menyerap materi yang saya sampaikan dan memahami bagaimana cara menelaah teks deskripsinya. Oke, ya. Selain itu kendalanya di mana lagi Bu? Ada kendala lain nggak? Kendala lainnya itu aja sih Pak, paling kalau misalkan untuk, nah ini satu lagi, Ya. untuk penggunaan media Pak. Saya harapkan kalau misalkan kegiatan pembelajaran ini bisa lebih kreatif lagi ya. Teks deskripsi itu bisa menggunakan media gambar. Sedangkan di sekolah kita ini tidak bisa menggunakan infocus yang di bawah ke kelas. Kita harus menggunakan lab. Dan itu merupakan kendala bagi saya karena yang namanya kita menggunakan lab itu kita harus berbagi dengan guru mata pelajaran lain. Kan jika kalau misalkan siswa ini menuliskan teks deskripsi dengan media gambar, mungkin mereka akan lebih mudah melihat gambar tersebut dan akan mudah menuliskannya dan lebih mudah mendapatkan idenya lah Pak. Oh ya, jadi bisa untuk ini ya, menggali ide-ide dari Iya, Pak. siswa ya. Iya. Harapan Ibu untuk kegiatan supervisi berikutnya kira-kira apa Bu? Harapan saya semoga kedepannya saya lebih memiliki persiapan yang lebih matang lagi. Saya bisa dalam kondisi yang mental yang lebih matang lah untuk menyampaikan materi kepada siswa, dan saya bisa mengondisikan siswa saya supaya lebih kondusif, Iya. dan saya bisa lebih memahami materi yang akan saya ajarkan Pak. Oke, baik Ibu. Sangat menarik Bu ya. Tadi saya juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana tadi antusiasme anak-anak ketika Ibu mengajar, kan. Penerapan metode pembelajaran yang Ibu terapkan juga tadi sudah cukup bagus. Anak-anak juga senang tadi ya. Iya, alhamdulillah, Maksudnya Pak. tidak hanya satu arah, tapi dua arah antara guru dengan siswa itu cenderung ini cenderung komunikasinya itu dua arah. Dua arah. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Ibu terkait dengan ini, terkait dengan observasi supervisi ini? Saya harap untuk kedepannya observasi supervisi ini dilengkapi dengan media pembelajaran yang kreatif Pak, dan penyediaan fasilitasnya juga supaya supervisi ini menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan juga untuk siswa tentunya. Oke, baik Ibu, apa yang Ibu sampaikan hari ini, harapan-harapan Ibu itu juga menjadi masukan-masukan untuk saya agar nanti kedepannya bisa menyelenggarakan supervisi akademik dengan lebih baik lagi daripada hari ini. Ya, Pak. Demikian Ibu, terima kasih. Semoga Ibu sukses kedepannya. Amin.
dan juga nanti pembelajaran-pembelajaran yang disajikan juga mampu menggali ide peserta didik di sekolah kita ini. Iya, Ya, amin, Pak. saya ucapkan terima kasih Bu. Ya, Wassalamualaikum terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh.